Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadli Fajar Saputra. Di channel YouTube ini saya akan membagikan video-video yang bermanfaat. Tonton terus videonya ya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Halo teman-teman semua. Untuk membangun suatu jaringan komputer yang baik dan benar, tentunya dibutuhkan beberapa perangkat pendukung, yaitu perangkat lunak atau software maupun perangkat keras atau hardware. Nah, pada kali ini saya akan membahas 10 perangkat yang sangat dibutuhkan untuk membangun suatu jaringan komputer. Yang pertama, yaitu komputer server. Komputer server merupakan sebuah komputer yang berisi sistem operasi, program aplikasi, dan basis data atau database. Komputer server bertugas untuk memberikan pelayanan kepada komputer-komputer klien dalam suatu jaringan. Di dalam komputer server, terdapat database yang dapat digunakan bersama-sama oleh komputer klien. Pada umumnya, perbedaan antara server dan komputer lainnya lebih terletak pada software yang digunakan. Server sering menjadi host untuk mengontrol hardware yang akan di-share pada workstation. Yang kedua, klien. Klien merupakan komputer yang digunakan untuk mengolah database yang diambil dari komputer server. Komputer ini berperan sebagai pengguna layanan jaringan yang kinerjanya dibatasi oleh komputer servernya. Yang ketiga, LAN card. LAN card merupakan kartu jaringan berupa papan elektronik yang dipasang pada komputer yang terhubung pada sebuah jaringan server maupun klien. Sekarang ini, terdapat banyak sekali jenis kartu jaringan yang beredar di pasaran. Beberapa hal yang perlu diketahui dari kartu jaringan adalah tipe kartu, jenis protokol, dan tipe kabel sebagai pendukung. Yang keempat, hub. Hub merupakan suatu perangkat yang memiliki port yang bertugas menghubungkan komputer server ke beberapa komputer klien sehingga membentuk sebuah jaringan atau topologi star. Selain sebagai pemusat koneksi, hub berfungsi sebagai penguat sinyal. Komputer yang terhubung dengan hub akan melakukan pertukaran data secara bergantian. Hub digunakan untuk menghubungkan banyak peralatan pada jaringan yang sama. Contohnya, hub digunakan untuk menyatukan kabel-kabel dari beberapa klien yang akan dihubungkan ke server. Biasanya, hub memiliki lubang port untuk konektor RJ45 sebanyak 4, 8, 16, 24, dan 32 buah tergantung dari jenis hub tersebut. Yang kelima, kabel dan konektor. Kabel dan konektor bertugas untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu jaringan. Dalam jaringan komputer, kabel berfungsi sebagai media penghantar sinyal. Terdapat beberapa jenis kabel yang dapat digunakan. Setiap kabel memiliki kemampuan serta spesifikasi yang berbeda. Kabel-kabel tersebut harus dipasang pada konektor yang sesuai agar dapat dihubungkan dengan Ethernet card. Contoh kabel beserta konektornya adalah koaksial dengan konektor BNC dan kabel UTP dengan konektor RJ45. Yang keenam, repeater. Repeater adalah alat yang hampir sama seperti hub. Perangkat ini merupakan alat sederhana yang berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat sinyal yang melewatinya. Kabel yang digunakan oleh perangkat ini ialah kabel yang berukuran panjang. Cara kerja repeater itu menerima sinyal dari kabel sebelumnya dan dipancarkan kembali ke kabel berikutnya dengan kekuatan sinyal penuh seperti semula. Yang ketujuh, bridge. Sesuai dengan nama alatnya, bridge berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah, baik sama maupun berbeda. Contohnya, menghubungkan media yang tidak sama pada kabel UTP dan kabel fiber optik. Selain itu, bridge dapat memperluas jenis jaringan LAN sehingga semua segmen dapat berhubungan satu sama lain dan menjadi jaringan yang lebih besar.
Bridge dapat membedakan satu unit jaringan dengan unit jaringan lainnya sehingga perjalanan data tertata dengan baik. Yang ke-8, router. Cara kerja router ini sebenarnya mirip dengan bridge. Perbedaan pokoknya adalah router sebagai penyaring atau filter lalu lintas perjalanan data. Penyaringan ini dilakukan dengan menggunakan protokol tertentu. Router juga sebagai media penghubung antar beberapa jaringan yang memiliki ID berbeda. Selain mudah dalam mengkonfigurasikan, router memiliki kemampuan untuk memilih jalur alternatif lalu lintas yang lebih baik. Apabila salah satu jalan menuju tempat tujuan terputus karena suatu hal, router ini mampu melanjutkan dengan memilih jalur lainnya. Yang ke-9, gateway. Gateway berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau jaringan lebih komputer lain yang menggunakan protokol komunikasi berbeda. Dengan bantuan perangkat gateway ini, informasi dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda. Istilah lainnya menjembatani dua jaringan yang tidak kompatibel sehingga data dapat ditransfer antar komputer yang berbeda. Salah satu penggunaan gateway ialah untuk email. Pertukaran pesan-pesan dapat dilakukan pada sistem yang berbeda. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu modem. Modem merupakan singkatan dari modulator demodulator. Modulator adalah bagian yang bertugas untuk mengubah sinyal informasi digital ke dalam sinyal pembawa carrier dan kemudian dikirimkan. Sementara itu, demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi berisi data atau pesan dari sinyal pembawa sehingga dapat diterima dengan baik. Secara sederhananya, modem merupakan alat untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Melalui modem komputer dapat melakukan koneksi dengan internet dengan saluran telepon. Itulah dia 10 perangkat penting untuk membangun jaringan komputer. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The song, yeah. We say but don't know how.